Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Karena saat ini Anda sedang menyaksikan berita terkini bersama saya, Sachiko Sasabila, selaku host yang akan menampilkan sejumlah berita menarik untuk Anda sekalian. Berita utama hari ini adalah banjir bandang yang menerjang daerah Margorejo, Kota Surabaya. Banjir berkedalaman 2 meter ini menenggelamkan beberapa pemukiman warga dan sejumlah warga terpaksa harus mengungsi. Banjir bandang yang terjadi di daerah Margorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ini terjadi sejak Minggu sore. Banjir yang menerjang daerah Margorejo ini berkedalaman sekitar 2 meter dan merendam jalan raya juga pemukiman warga. Para warga memilih untuk mengungsi lebih cepat sebelum rumah mereka ambruk dan menimpanya. Tim evakuasi korban berhasil menyelamatkan sekitar 80% warga korban banjir ini dan sampai saat ini masih mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk menyelamatkan korban yang tersiksa. Informasi terkini dari lokasi banjir akan disampaikan oleh rekan kami yang bernama Ayu Kuratul, yang saat ini sedang berada di lokasi kejadian. Nah, bagaimana keadaan di sana? Apakah sudah berangsur surut air? Ya, terima kasih Sachiko. Kami pantau memang di lokasi banjir, tepatnya di daerah Margorejo, Kota Surabaya. Memang jika dibandingkan pada siang hari ini, kondisi tinggi air memang sudah berangsur-angsur surut. Kira-kira sekitar 1 sampai dengan 1,5 meter ini air masih menggenangi rumah warga di daerah Margorejo, Kota Surabaya. Terpantau tidak ada korban jiwa dan bencana ini. Namun para tim evakuasi banjir tetap berusaha untuk mengevakuasi beberapa warga yang masih tersisa. Di sini sudah ada Ibu Nabisa yang merupakan Kepala Desa Margorejo yang telah bersedia untuk menjadi narasumber kita yang akan kita wawancarai terkait bencana banjir hari ini. Nah, jadi Ibu Nabisa, bagaimana kronologi terjadinya banjir pada Minggu sore kemarin? Apa yang menjadi penyebab banjir? Banjir ini itu karena hujan deras kemarin malam, Mbak. Jadi karena hujan angin kemarin malam mulai siang sampai malam dan tak kunjung membaik itu yang menjadi penyebab utama banjir ini. Hujan angin kemarin menyebabkan air sungai naik dan meluap menuju ke pemukiman warga. Jadi bisa disimpulkan bahwa banjir yang terjadi hari ini diakibatkan oleh hujan deras yang terjadi kemarin malam ya, Bu? Iya, betul, Mbak. Baik, terima kasih atas informasinya, Bu Nabisa. Iya, Mbak, sama-sama. Selanjutnya, kita juga ada narasumber lain nih yang bersedia kita wawancarai saat ini bernama Bu Akila yang merupakan tim evakuasi banjir yang bertugas untuk mengamankan beberapa warga yang belum terevakuasi. Nah, jadi Bu Akila melihat kondisi sekitar nih, bisa disimpulkan bahwa bencana banjir ini cukup merugikan bagi warga sekitar ya, Bu. Jadi untuk pencegahannya juga nih, apa saja sih Bu ciri-ciri akan terjadinya banjir itu agar para penduduk tahu dan bisa mempersiapkan diri sebelum banjir itu terjadi? Sebenarnya ciri-ciri dari banjir itu ada banyak, tapi umumnya sih terjadi waktu musim hujan. Saat hujan curah yang tinggi, kalau terlihat aliran sungai mulai menyurut, dapat terjadi tanda-tanda yang terjadi banjir atau bahkan banjir bandang. Adanya material di daerah hulu atau sepanjang aliran sungai yang terhalang bisa menyebabkan air meluap dan mengalir dengan cepat ke area daratan rendah. Selain itu, bisa juga diprediksi apabila air sungai berubah warna menjadi keruh karena tercampur dengan tanah dan lumpur, disertakan adanya suara gemuruh dari aliran-aliran sungai. Wah, ternyata banyak ya Bu ciri-ciri dari banjir ini. Nah, kalau begitu pasti ada dong cara penanggulannya atau untuk meminimalisir adanya korban banjir. Jadi apa sih Bu cara penanggulan yang dapat kita lakukan? Penanggulangannya ya banyak sih Mbak sebenarnya. Contohnya seperti melakukan reboisasi tanaman, khususnya jenis tanaman yang pepohonan dapat menyerap air dengan cepat. Yang kedua, memperbanyak dan menyediakan lahan-lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk menyerap air. Ketiga, jangan membangun perumahan di tepi sungai karena akan mempersempit sungai dan sampah rumah juga akan masuk ke dalam sungai. Hindari juga menebang pohon di hutan secara liar dan juga di bantaran sungai, karena pohon berperan penting untuk mencegah banjir. Sebenarnya menebang pohon tidak dilarang bila kita akan menanam kembali pohon tersebut.
dan tidak membiarkan hutan menjadi gundul. Selain itu, masyarakat juga harus paham tanda-tanda yang akan terjadi sesuatu bencana sehingga mereka bisa mempersiapkan diri sebelum bencana tersebut terjadi. Jadi bisa disimpulkan, jika ingin meminimalisir korban bencana, yang paling penting masyarakat harus tahu dulu tanda-tandanya ya Bu. Benar sekali Mbak, karena penanaman masyarakat akan bencana bisa menjadi kunci utama dalam meminimalisir adanya korban bencana. Baik Bu, terima kasih atas informasi yang bermanfaat ini. Demikian situasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Sachiko. Baik, terima kasih banyak Ayu Purwoto karena telah menyampaikan berita terkait keadaan di sana, sekaligus menyampaikan informasi penting yang tentunya akan berguna akan masyarakat juga. Cukup sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Sachiko, pamit undur diri. Selamat siang.